Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Saya akan melanjutkan dialog pada malam hari ini dan saya akan sapa satu orang narasumber yang baru saja hadir, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, San Salvator. Bang Salvator, selamat malam. Iya, selamat malam Bang. Terima kasih. Maaf terlambat ya. Tidak masalah, kita masih menunggu satu lagi. Akan ada Mas Roy Suryo juga yang akan bergabung, namun di segmen berikutnya. Saya ke Bang Refli lagi, melanjutkan silakan. Yang tadi. Jadi artinya kalau kemudian hari ini pro kontra masih ada, selain kemudian menunggu proses hukum, apa yang bisa kita lakukan? Artinya bagaimana setiap pihak ini bisa membuktikan sebetulnya dalilnya begitu Bang? Iya, sebenarnya kan gini, yang jelas pro dan kontra itu kan biasa saja dalam demokrasi. Televisi juga kan menikmati pro dan kontra juga kan. Jadi yang paling penting adalah tidak ada upaya untuk melakukan kriminalisasi, itu satu poin. Karena kalau misalnya kita berpendapat tiba-tiba ancamannya kriminalisasi kan berarti negara kita demokrasi sontoloyo kan begitu. Nah terhadap pihak yang dikatakanlah dituding misalnya, nggak perlu juga bereaksi luar biasa. Kan ini kan soal pembuktian yang menurut saya mudah sekali. Kalau saya misalnya dikatakan, ijazahmu palsu, ya saya buktikan saja. Kan tinggal karena pembuktian itu stronger ketimbang sekedar ucapan kan. Nah, karena itu menurut saya kalau seandainya misalnya kita membutuhkan sebuah wasit yang baik, saya malah berpikir kalau misalnya polisi tidak dipercaya masyarakat dalam kasus ini ya, dalam kasus ini, kemudian DPR tidak bisa bekerja juga untuk melakukan pengawasan dan masyarakat tidak boleh liar gitu, bikin aja misalnya tim pencari fakta. Misal ya, misal sebagai breakthrough. Karena gini, saya walaupun orang hukum paling tidak suka melakukan pendekatan itu sebentar-sebentar pidana, sebentar-sebentar kriminal dan lain sebagainya. Kenapa? Negara kita ini nggak akan cerdas kalau sebentar-sebentar diancam, direpresi dengan ancaman pidana. Nah yang paling penting itu adalah masyarakat diyakinkan dengan logika yang lurus, yang benar, fakta yang baik dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya begini, Bang Bitor bicara tentang pasar pramuka, ya. Kalau seandainya itu tidak benar nanti suatu saat atau benar misalnya, nanti kan akan terlihat sendiri nih. Apakah kemudian beliau bisa memenangkan dalam tanda kutip, membuktikan kepercayaan publik. Demikian juga beliau yang pasti ngotot bahwa ijazah Jokowi asli dan lain sebagainya. Tetapi kalau seandainya kita membiarkan ini secara smooth berdebat tidak apa-apa, ya panas sedikit oke lah. Tetapi yang paling penting tujuan kita adalah mencari kebenaran tentang ijazah satu, ya kan? Dan itu belum terjawab secara saya katakan concise, precise, ya kan? Bulat dan lain sebagainya itu belum. Nah, yang kedua menjaga ruang demokrasi, jangan sampai ada represi. Saya kira kalau misalnya kita dihina dan lain sebagainya udah biasa. Orang saya ngonten tiap hari pula saya dimaki orang. Tapi untung dia. Gitu, biasa aja, gitu. Jadi, tetapi yang paling tidak asik adalah kalau setiap kita ngobrol, nanti saya laporkan kamu ke polisi, kan kacau sekali. Padahal kalau kita bicara tentang yang namanya people scrutiny atau people oversight, ya itu bagian dari kerjaan masyarakat sesuai dengan hak konstitusional dia untuk dia bisa ikut serta dalam proses bernegara. Dan jangan lupa, negara ini kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, bukan menurut KUHP dan Undang-Undang ITE. Baik, jadi harusnya negara yang menengahi itu ya? Iya, Undang-Undang Dasar itu memberikan kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan mendapatkan informasi, hak mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Baik, kami tangkap poin Anda. Ini yang saya kira yang polisi harus paham, penegak hukum harus paham, kita semua harus paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, bukan pasal ITE dan KUHP. Harapannya begitu ya. Saya ke Bang Salvator yang baru bergabung. Jadi Anda menanggapinya seperti apa dengan semua dalil dan kemudian narasi yang disampaikan Pak Bitor tadi? Iya, selamat malam. Bang Rafli, saya pikir kita bukan pertama kali ketemu, udah sering berdiskusi mengenai hal ini. Ya, sering berdiskusi mengenai terutama poin yang ini ijazah palsu. Berulang kali kita sampaikan jangan menarasikan bahwa satu, persoalan-persoalan sakit hati dibungkus, diselimuti dengan kepentingan-kepentingan yang kita tanda tanya juga. Jangan-jangan ini kebencian yang seakan-akan gue mencintai, kemudian menyatakan ini untuk rakyat. Janganlah.
Sampai kapan perbuatan sing seperti ini? Apa pelajaran kita? Kemudian menyambung terhadap hak hukum. Perlu diketahui bahwa hak hukum itu tidak berat sebelah. Dia netral, berada di tengah-tengah. Kenapa? Karena ketika mendalilkan, menyatakan bahwa ini palsu, ya kan, lu punya tanggung jawab juga. Kita punya tanggung jawab juga terhadap apa yang kita sampaikan, terhadap apa yang kita ucapkan. Karena hukum juga melindungi itu, tidak semata-mata sebelah pihak, enggak. Masuk kepada poin ijazah palsu. Ini kan yang menggaungkan, mengadu, terus berharap pengaduannya itu diterima berdasarkan apa yang diinginkan. Ketika disampaikan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kemudian kepolisian menanggapi berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan petunjuk yang disampaikan juga, kemudian dilaksanakan, diperiksa. Dan itu informasinya disampaikan secara terbuka di depan umum. Di media-media dicatat juga. Proses bagaimana itu dikeluarkan hasilnya, bahwa ijazah itu dikeluarkan oleh UGM. Dan itu dinyatakan juga, semua terdengar. Kemudian tidak puas. Oke, padahal konteksnya ijazah palsu, ini bukan perorangan yang mengeluarkan. Konteksnya ijazah palsu adalah lembaga, universitas, ataupun badan hukum yang berhak mengeluarkan ijazah ataupun sertifikat. Dia yang melaksanakan itu, dia juga yang menyampaikan, yang menyatakan bahwa benar ini saya yang mengeluarkan, saya yang menerbitkan, itu udah selesai. Jadi karena prosesnya tidak sederhana. perlu ada pertanyaan lagi. Prosesnya harusnya selesai, kemudian dimainkan lagi isu ini. Udah landai, kita track, kita cek di media udah landai, udah aman. Kemudian beberapa minggu kemarin isu ini dilontarkan dengan seakan-akan ini petunjuk baru. Iya, jadi modifnya begini nih. Dikeluarkan satu argumentasi, dinyatakan secara terbuka bahwa ditemukan, bahwa diduga ada ijazah yang dikeluarkan di pasar pramuka. Ini kan indikasi untuk apa? Untuk kalau secara hukum kita bisa melihat bahwa ini adalah petunjuk di mana isu yang harusnya udah selesai dibantah langsung oleh satu kepolisian yang berhak dan mereka punya tupoksi yang jelas, ya kan? Kemudian universitas yang punya hak dan punya tupoksi yang jelas harusnya selesai. Kemudian dimainkan lagi isu ini. Nah, isu yang seperti ini itu selalu dimainkan terhadap satu-satunya orang yang suka adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi kalau bukan Jokowi, isu ini nggak naik. Oke. Iya, silakan tanggapan Anda. Enggak, saya mau tanggapin. Tapi apa? Jadi begini ya. Kalau kita berdebat ini bisa nggak kita maju one step ahead gitu? Saya kira tidak relevan kalau kita bicara tentang sakit hati, kebencian dan mundur lagi. Oke, itu poin yang salah satu poin ya tadi ya. Itu menurut saya ridiculous. Itu menggelikan. Karena tidak ada yang sakit hati di sini. Yang ada adalah kita mau cari kebenaran. Dan ini adalah hak masyarakat yang dilindungi oleh konstitusi untuk mengetahui apakah informasi itu benar atau tidak. Kalau dikatakan misalnya ini sudah tidak lagi dapat atensi publik, buktinya hari ini CNN mengangkatnya. Hari ini kemarin juga diangkat oleh iNews dan lain sebagainya. Jadi salah satu indikator bahwa isu itu masih dipertanyakan publik adalah kalau media massa masih mau mendiskusikannya, itu satu indikator. Kedua, kita ingin sekali di Republik ini ada penegak hukum yang kita percaya, polisi. Tapi dalam kasus ijazah palsu ini, kan kita tahu tanggal 22 Mei dia lakukan pengumuman. Pada saat itu juga masyarakat nggak percaya. Oke. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita pengen bahwa itu concise, precise, iya sudah tidak ada lagi ruang keraguan. Tapi tiba-tiba setelah itu banyak kan fakta-fakta yang muncul kan. Soal Pak Kasmujola misalnya, dia mengaku dia bukan pembimbing skripsi. Soal yang terkait dengan harian KR lah, soal yang terkait dengan ternyata ijazah 1120 tidak identik dengan 3 ijazah lainnya dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi menurut Anda investigasinya harus dibuka lagi dengan beberapa fakta setelah itu? Dan itu adalah hak. Menurut peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, kalau seandainya ya pihak-pihak pelapor misalnya tidak puas dengan apa yang disampaikan, itu dia bisa minta gelar perkara khusus. Nah, gelar perkara khusus itu sudah akan dibuka besok.
itu kan menunjukkan bahwa polisi juga sadar. Bahkan yang namanya Brigjen Johandani Raharjo Puro ini dilaporkan ke Propam. Karena yang melaporkan? Iya, tentu pihak yang tidak puas kan, pastilah. Masa yang melaporkan Joman kan nggak mungkin. Mungkin juga di situ ada Bang Refli juga melaporkan. Kan begitu. Saya kan? tidak pernah ikut-ikut gitu. Nah, saya itu paling nggak suka melaporkan orang, ya kan? Nah, jadi yang saya lihat katakan belum selesai. Siapa bilang sudah selesai? Tadi kan dia bilang harusnya ini sudah selesai. Harusnya iya, seharusnya das solennya iya. Tapi ternyata das sign-nya belum selesai. Oke. Lalu ya, kalau dibilang wah ini dimainkan lagi. Pertanyaan siapa sih yang mainkan ijazah ini? Apa keuntungannya untuk memainkannya? Ya kan? Vitor mungkin jangan-jangan dapat uang dari luar negeri jangan-jangan. Oke, silakan dijawab, Pak Vitor. Atau Refli Harun dapat uang dari luar negeri jangan-jangan. Kan saya kira Mas Bro, terlalu di sini berlebihan saya coba ya, juga. saya clearkan dulu ini semua Oke. posisinya. Oke, Bang Andi terlebih dahulu kalau begitu. Silakan. Saya melihat bagaimana Bang Refli ini menggambarkan itu ya, cuma agak miring-miring ke sebelah ini rupanya. Enggak, saya memang agak kesana lah kan. Agak percaya ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, berarti kan dia bukan Karena- sebagai pengamat politik yang netral ya. Dia kan ada kepercayaan ke sana nih. Independen sama netral beda. Ya, netral saya bicarakan itu dulu. giginya. Standingnya gitu kan. Selama ini kan backgroundnya kan begitu. Ya kan. Ibaratnya kita lawan dua nih, 3 lawan 2. Oke. Jadi begini. Ini saya kembali ke Vitor lah yang mengatakan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya buka dulu lah ya. Ada 4 kelompok lah ya yang mencoba mendiskreditkan Pak Jokowi dengan segala cara. Satu itu adalah kelompok dari sayap kanan HT dan FPI. Luar Ya. biasa. Kedua itu adalah kelompok dari oligarki hitam yang kemarin ya periuk-periuknya itu sudah tercabut lah ya. Dan juga Pak Presiden ya coba kita lihat blok rokan kita ambil untuk negara. Kemudian untuk Freeport kita balikan jadi 51% adalah milik Indonesia dan sebagainya. Pasti ada yang tidak suka di situ. Ya kan? Kemudian yang ketiga, menteri-menteri yang pada saat Pak Jokowi itu dipecat. Oke. Ya kan? Ini yang terakhir ini sebetulnya. Ya. Ada baterai saya lowbat 16%. Ada banyak yang nggak move on ya dari kontestasi Pilpres. Oke. Ini 4 rangkaian ini ketemu dalam satu yang namanya ada panci, ada tutup, di dalamnya isinya ijazah. Isinya keluarga Pak Jokowi. Yang bakar ini, ya ini oligarki. Oligarki hitam. Iyalah. Bukannya temannya Pak Jokowi oligarki. Oligarki hitam saya bilang. Mana buktinya bahwa itu Bisa adalah kasih contoh temannya nama. Jokowi. Kan Namanya saya sudah siapa? katakan tadi, Bang Refli. Iya. Ya kan? Saya sudah jelaskan tadi kan. Iya. Nah ini, begitu terjadi. Ya kan? Ini satu kesatuan. Ujungnya, kemana? Sudah sebutkan tadi, kita makzulkan Gibran. Bung Refli tadi hadir tuh. Oke. Ya kan? Baik. Jadi ini Kami dapat. Gibran itu ya. memang tidak layak jadi wapres. Nah, Makanya kan rangkaian ada kan. aspirasi. Nah, ini kan saya bilang. Jadi kan Betul. bukan pengamat politik yang murni. Ini Itu tinggal lawan gini, 2 kita ini. Gini Anda itu lucu. Yang namanya pengamat politik itu. Tunggu dulu, aku belum selesai dulu, Bang Oke, silakan. Refli. Setelah ini selesaikan. Silakan, Bang. Silakan. Nanti- Kasih nanti- Udah panjang. kasih menit Silakan, dong. silakan. Dia Udah berapa panjang. menit? Dia Ya berapa kan? Oke, menit? baik. Iya kan? Kami Dia akan panjang nih. Bentar. Karena gini, dia itu menyerang pribadi. Saya kan tidak pernah menyerang pribadi. Saya kan mengukakan konsep. Tiba-tiba dia serang pribadi. Maaf, kalau Jadi saya karena itu nggak boleh. Anda nggak boleh serang pribadi. Kalau Anda serang pribadi, saya akan bertahan dan kemudian saya akan serang pribadi Anda juga. Nah, sekarang pertanyaannya kita mau diskusi soal ijazah atau mau menyerang pribadi masing-masing? Soal ijazah. Mohon maaf kalau itu. Oke, Ya. tos Jadi kita dulu. tos dulu. Oke, Bang Andi lanjutkan. Singkat Ya, saja, Bang. Sebelum singkat kita jeda. saja jadi. Ya saya kembali lagi ya. Siapa sih yang menciptakan ijazah palsu ini? Ya kan? Dari 4 rangkaian tadi itu masuk. Itu masuk itu barang untuk itu. Nah kemudian setelah tidak ada lagi, muncul yang namanya Bung Vitor. Oke. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, muncul begitu. Dan apakah Bung Vitor ini mewakili PDIP? Apa masih memegang kartu? Masih dong. Ngerti kartu anggota Masih. PDIP? Berarti kader PDIP. Saya kader seorang partai. Iya, kadar PDIP kan. Iya. Tapi yang lucunya buat saya, nggak masuk ke otak saya. Kenapa Anda membuka boroknya PDIP yang mungkin itu adalah kenyataan, ya,
bahwa semua anggota DPR, enggak semua wali dong. kota, Enggak semua. Anda Enggak udah semua. mengatakan itu. Yang melakukan itu yang dulu pakai akal bahar, pakai tato. Nah, itu ya kan artinya awal. begini. Masih Tahan dulu, kita suatu harus jeda, bahwa saya akan 1999. berikan kesempatan kepada Anda, Pak Witor, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami Itu di tahun Prime Plus. 1999.